Oke, nah kalau gitu coba kita bahas ya. Pertama tadi kita sudah disclaimer ke orang. Jadi sebenarnya kita udah disclaimer jadi aman sih. Karena kita bilang bahwasanya kita tidak mengatakan semua orang berusaha itu adalah sesuatu yang fake juga. Enggak. Ya. Ada mualaf-mualaf yang juga insya Allah jujur dengan keislaman dia. Tapi ada juga yang fake. Memang kita nggak pungkiri itu. Kadang-kadang untuk motif apa? Motif politik bisa. Untuk motif ekonomi bisa. Atau misalnya motif-motif yang lain juga bisa kan kita. Untuk kemudahan yang dia dapat ketika dia punya privilege sebagai seorang muslim misalnya gitu. Nah kalau gitu kita lihat sekarang nih dalam satu konsepnya, misalnya gimana kalau ada misalnya kayak gini. Nah berarti inilah problemnya nih. Problemnya adalah ketika dia merasa bahwa ketika dia fake itu dia bisa nyelesain masalah. Jadi di titik ini nih yang terus mainin dulu. Jadi bukan di fake-nya, tapi alasan kenapa dia nge-fake itu. Dia pikir ketika dia punya masalah, lalu dia kemudian jadi mu'alaf dan itu adalah fake, dia bisa keluar daripada masalah itu. Dia nggak tahu bahwa setelah dia kemudian masuk Islam dan orang tahu bahwa itu fake, itu bahkan lebih parah masalahnya. Itu bahkan lebih parah. Iya kan? Nggak, bahkan lebih parah tuh maksudnya bukan nggak dapat pahala lagi tapi malah berdosa. Bukannya dapat pahala, tapi juga bukannya tidak dapat pahala, tapi juga dia berdosa dan orang kehilangan trust sama dia. Ingat bahwasanya orang expect something itu berarti dia sudah trust. Nggak ada orang expecting kalau dia nggak trust. Kalau orangnya berpendidikan. Nah di Indonesia kasusnya tidak berpendidikan ya. Betul. Agama selalu jadi tameng untuk mengubah persepsi, membenarkan apa yang mereka lakuin salah gitu. Misalnya. Ya, biasanya adalah agama itu cara termudah yang orang bisa pakai untuk bisa convert persepsi orang tadi. Itu. Betul. Itu dia. Itu yang kenyataannya. Tapi tadi ya, balik lagi karena di Indonesia itu orang masih menganggap agama itu terpisah dengan tadi kehidupan. Karena gini contohnya. Kalau aku pernah ditanya begini sama orang. Ustadz, kalau saya mau nerima karyawan, saya cari yang sholat tapi skillful atau yang tidak sholat, yang sholat tapi tidak skillful atau yang skillful tapi tidak sholat. Skillful tapi tidak sholat. Jawabanku sama. Kamu kan nyari karyawan kan? Kalau kamu nyari karyawan, purpose-nya apa? Kalau purpose-nya adalah nyelesain kemudian sesuatu, maka kita perlu yang skillful. Karena kalau kita rekrut orang-orang yang sholat tapi tidak skillful, maka sholat akan dijadiin sebagai masalah atau kesalahan atau yang disalahin ketika dia nggak nyelesain kerjaannya. Betul nggak? Tapi misalnya contohnya kita rekrut yang skillful, kita bisa ngajarin dia sholat dong. Bener.